lagi bersama dengan Bung Niko Silalahi, aktivis dari Presidium Malaysia juga terkait masalah kemarin bahwa Presiden ARM ya sudah jelas menyatakan menolak keras kenaikan harga BBM karena hanya akan semakin menyusahkan rakyat Indonesia, menurunkan daya beli masyarakat dan meningkat inflasi. Karena ya tentu saja akibat undang-undang Omnibus Law ini upah buruh naik 14.000, ya kan, bahkan ada yang tidak naik, ya kan. Adapun inisiatif dari bupati atau wali kota yang ingin menetapkan UMK di atas ketentuan undang-undang Omnibus Law tidak dapat dilaksanakan, hanya bersifat rekomendasi saja karena undang-undang Omnibus Law mensyaratkan kenaikan upah itu di udah tangan pusat saja lah, gitu kan, mengikuti apalagi arahan dari pusat. Jadi sebenarnya SK Gubernur dan SK Gubernur tidak boleh menaikkan upah di atas ketentuan daripada undang-undang Omnibus Law. Nah, undang-undang Omnibus Law kemarin contoh di Majalengka yang Bung Niko juga ikut aksi kan, berbeda melihat bagaimana ketika rekomendasi upah itu, rekomendasi upah di Majalengka menaikkan sekitar 360.000 lebih untuk upah buruh tahun 2022. Nah, akibat daripada undang-undang Omnibus Law, gaji di Majalengka hanya naik 18.000. Ini kan ironis di tengah kebutuhan bahan pokok. Jadi sehingga ketika Presiden Jokowi, betul, Jokowi ini imbauannya betul, hati-hati, berhitung, gitu kan, menyuruh seluruh jajaran kadernya. Tapi jika ujung-ujungnya Jokowi tetap menaikkan harga pertalite, maka ini menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan tidak dipelajari, ya, asalkan harga saja. Nah, ini menurut Bung Niko gimana? Jadi Bang Ray, kalau menurut aku apa yang dikatakan Jokowi ini sebenarnya kita harus berpikir logika terbalik. Ya, biasanya yang terjadi adalah kebalikan. Itu yang dikatakan oleh Jokowi. Kalau dia bilang tidak, berarti iya. Kalau iya, berarti tidak. Emang Jokowi begitu bolak-balik keistrikaan. Ya, biasanya begitu. Kalau bicara yang hati-hati, ya, berarti kita harus melihat kebalikannya. Kita perlu hati-hati lagi, gas terus. Makanya patut kita lihat. Ya. Jokowi hari ini adalah operator dari oligarki untuk memiskinkan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu yang harus kita duga. Kenapa kita bilang mengatakan seperti itu? Kita lihat saja. Apa sih kebijakan Jokowi yang hari ini benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh rakyat? Apa sih kebijakannya? Tolong beritahu saya. Karena selama pengamatan saya, selama penglihatan saya dan fakta-fakta yang terjadi sampai hari ini, kebijakan Jokowi hanya melahirkan penderitaan bagi rakyat. Ini yang aku lihat selama ini. Ya. Di mana satu sisi lagi kita nih terkait yang abang bilang tadi tentang Omnibus Law ketika kepala daerah mengatakan memberi kenaikan, tapi pusat mengambil alih. Ya. Pertanyaannya sederhana di situ. Untuk apa ada undang-undang otonomi daerah? Ya. Kalau masih pusat yang bermain, ya. Yang lebih tahu daerahnya ya bupati dong. Bagaimana tingkat inflasinya, bagaimana itu kan bupati dong. Kalau kenaikan dibendung oleh pusat. Ya. Jadi cabut dulu otonomi daerah, nggak bisa lagi gitu. Kebebasan bagi daerah menentukan. Ya. Bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kembali lagi kita ke Presiden yang terhormat, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kita harus lihat, Bapak ini kan benar-benar orang hebat. Kehebatannya harus kita acungi jempol. Pertama, kehebatannya mampu menciptakan kesadaran semu lewat bazar-bazar jahanam. Ya. Indikasinya apa tuh bazar? Indikasinya ya pada bazar itu. Ya, untuk memanipulasi kesadaran rakyat. Ya. Karena apa?
buzzer itu digunakan untuk memecah belah bangsa ini. Nah, Diambil dari BBM. wah, gunakan anggaran negara dong. Kan itu kan cuma rame kemarin itu. Yang pertama. Yang kedua, Jokowi orang hebat. Hebat dibully rakyatnya. Bahkan dunia internasional. Waduh, Ya, kayak kemarin itu kan Rusia. ya, Ukraina kan. Sampai pemerintah Ukraina harus berklarifikasi. Boleh minta saya juga kan? Iya, berklarifikasi. Bahwa Presiden Ukraina tidak pernah menitipkan pesannya kepada Presiden Jokowi. Nah, kehebatan yang ketiga. Banyak kehebatan soal ibu ini paling banyak. Yang ketiga lagi, kehebatan Bapak kita Jokowi ini mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro oligarki. Contohnya Omnibus Law itu tadi. Undang-undang Pelemahan KPK, pelemahan KPK, undang-undang IKN. Iya, Nah, itu yang harus kita bahas banyak lagi, 4 dan seterusnya. Kalau kita jabat nggak habis bang, waktu bang. iya. Asal tahu aja Bung Yuto, PPUA dulu sempat menggugat 66 kebohongan Jokowi. Tapi ya begitu kan. Itu kan ya paham sendiri lah. 66 itu kan kata tidak ditambah ya. Tapi akhirnya sidangnya gimana bang? Nah, itu ya setidaknya ya menyatakan bahwa perkara tersebut bukan kewenangan pengadilan negeri. Padahal diregistrasi itu gugatan. Ya kalau memang bukan kewenangan pengadilan negeri, pengadilan negeri, ya kenapa diregistrasi, dicatatkan itu gugatan. Kemudian hakimnya di Polda Desa, mutasi semua. Ya kan tinggal paniteranya doang ya. Pas sama dengan sebesar ini bang. Iya, iya. Indonesia darurat mafia peradilan. Iya. Itu yang terjadi. Bang, beredar kabar katanya harga minyak dunia turun. Kok ini malah naik harga dunia? Gimana? Nah itu dia alasannya tadi nih, saya baca di pikiran rakyat di ya. Alasannya karena katanya banyak yang mafia BBM, banyak perusahaan yang membeli solar atau bahan bakar bersubsidi. Lah bukan solusinya menaikkan harga, tapi tidak tegas dong itu mafianya. Ya kan? Kalau menaikkan harga semuanya kena. Dan tadi juga berdasarkan berita ini, Jokowi menghadiri rapat di Kamar Dagang Industri, di mana semua pengusaha mengumpul. Artinya bahwa pengusaha juga pasti keberatan dengan kenaikan ini, kenaikan harga BBM karena pasti akan memicu biaya produksi barang dan jasa. Dan tentu saja di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil banget nih pasca COVID, tentunya makin mempersulit situasi pengusaha. Nah saya harap juga di sini Apindo, Kepala Kamar Dagang Industri Indonesia, ya kan ini, ayo dong sama-sama, jangan main iya aja. Ini kan berdampak juga terhadap tenaga kerjaan dari sana. Bagaimana mungkin ketika harga BBM naik, kemudian menurunkan daya beli, sementara kebutuhan hidup rakyat itu naik, biaya pendidikan naik, biaya kesehatan naik, apalagi sembako naik, transportasi naik. Ini kan bikin stres pekerja di rumahnya berhadapan dengan istri-istrinya. Ya gimana mau enak kerja di pabrik kalau udah dihadapkan dengan persoalan-persoalan rumah tangga akibat kenaikan harga BBM ini. Iya, jadi bukan cuma menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan inflasi, tapi ikut serta kebijakan kenaikan harga BBM menciptakan keluarga yang tidak harmonis. Karena suami istri berantem mulu nih, jadinya gara-gara kurang uang belanja nyonya, itu kan di rumah itu. Nah sekarang ini kok gimana nih? Lanjutannya mungkin. Nah, jadi gini bang. Kalau tadi aku menarik yang tadi dibilang ketika mafia yang bermain, mafia minyak, minyak segala macam, tapi BBM ini gara-gara faktor-faktor itu. Aku coba mengatakan adalah ketololan yang diciptakan. Nah itu. Kenapa aku mengatakan ketololan yang diciptakan? Buat apa kita punya kepolisian yang ratusan ribu personilnya, jaksa, tentara TNI dan lain-lainnya? Iya. Kalau nggak bisa kata tidak, tapi yang disebut. Lalu buat apa dulu katanya diciptakan untuk melawan apa namanya, untuk melawan mafia, apa itu pakai apa Badan khusus
Yang katanya kalau dia berhasil itu penghasilan sampai miliaran per hari katanya. Itu katanya. Iya. Jadi buat apa itu semua? Terus pertanyaannya lagi, kalau BBM dipasang naik, yang harus kita pertanyakan, kemana sih dana 11.000 triliun itu? Nah, katanya sudah di kantong, 11.000 triliun. Doraemon kan bang? Ya kan? Di kantongnya masih banyak lagi katanya. Mana dananya? Apakah ini bisa dikategorikan penyebaran hoax? Iya, penyebaran hoax, kebohongan, Kebohongan itu termasuk perbuatan tercela ya. dan itu membuat orang. Nah ini. Kalau rakyat sipil, Iya. Kamu dibukin ya? digebrak, bang, kayak sipil tangkap dengan kecil emosi dibully. Ini hasil ketika aku menolak eksekusi yang kita lakukan itu janggal gitu. Oknum polisi aja yang membuat berita acara kebohongan kemarin yang ini sampai sekarang masih dibully besar-besar loh. Benar. Lalu kapan sih ditangkap tuh penyebar hoax 11.000 triliun? Nah, tunggu bang, itu kalau 11.000 triliun, kalau 54T termasuk 11.000 triliun ya bang? Nah, itu yang kedua, balik yang kedua. 54T yang kemarin dibawa kabur. Oh iya. Makanya itu yang katanya 11.000 itu ini yang kita pertanyakan. Ya kan bisa ditutupin bang, sama 11.000 triliun. Makanya seharusnya bisa ini semua. Ditangkapnya nggak pakai botol lagi bang, apa nggak digebukin? Aku bukan pelaku kriminal, Pak. Udah pada saat itu aku bukan pelaku kriminal. Ya, aku hanya menyampaikan aspirasi. Dan sebelum ada pembacaan putusan pengadilan, ada tindakan represif yang menarikku dan memukuliku. Ini kejadian juga. Itu kira-kira terlibat nggak Kapolda sama Kapolres? Ya, kita nggak tahu. Atau orang di lapangan lah. Ya, bisa jadi orang di lapangan, tapi untuk menggerakkan pasukan sebesar itu, bahkan untuk mengabaikan melebihi terorisme loh, kami dianggap pasukan sebanyak itu dilengkapi dengan persenjataan dan tameng-tameng ya. Siapa yang bisa menggerakkan? Nah, jadi Hanya kami yang bisa menggerakkan itu. ya, jadi kembali ke masalah BBM tadi, ya kan? Nah, ini kan Jokowi udah tahu nih bahwa makanya dia suruh kepada seluruh jajarannya untuk dapat mengkalkulasi dengan baik, karena prinsip kehati-hatian Pak Jokowi menurut beritanya ini pikirannya bahwa akan menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan inflasi dan tentunya akan membahayakan perekonomian kita karena semuanya otomatis ketika harga BBM naik semua kebutuhan pokok pasti naik karena harga naik ya kan Asal dari produksi pasti naik. nah itu dia kalau bingung gimana itu apakah benar-benar dikalkulasi benar nggak apa gimana nanti itu Kalau aku bilang kenapa bisa sampai seperti itu? Ini karena kehati-hatian mereka dalam menciptakan utang ugal-ugalan. Ini kehati-hatian loh. Hasil hati-hati itu menciptakan utang ugal-ugalan. Sehingga harus membayar bunganya saja. Kalau nggak salah itu sekitar 400 T bunganya saja. Belum pokoknya. Kan bisa lunas 11.000 gimana sih? Seharusnya, cuma permasalahannya 11.000 ini kita juga bilang kan kita nggak tahu nih kehidupan apa lagi diciptakan. Tunggu, kan katanya dibandingkan Singapura kita masih lebih murah bang. Gimana tuh bang? Kalau pembandingan dengan Singapura, oke, mari kita buka. Benar, kita lebih murah. Tapi tolong dong, yang buat statement lebih murah daripada Singapura pakai otak. Bandingkan juga gaji buruh di Singapura. ya pendapatan per kapita Gaji perlunya berapa Singapura? Bukan dong. Kalau gaji buruhnya Singapura untuk TKI saja, kenapa banyak itu TKI berangkat ke Singapura? Jadi pembantu rumah tangga berarti udah besar. Sekelas pembantu rumah tangga di sana itu masih lebih besar dibanding kita tingkat UMR kita di sini. Jadi pakai otak dulu tinggi kalau mau melakukan perbandingan itu apple to apple. Kalau mau dibandingkan, jangan asal jual lebih murah. Kalau di dalam saudara perbandingan dengan tingkat daya beli mereka, ya lebih murah Singapura dengan uang nominal di sana. karena pembantu rumah tangga di sana itu hanya selevel dengan UMR kita di sini Lebih tinggi lagi bang, bahkan lebih tinggi. Makanya ini gimana orang-orang yang orang-orang kerja di kantoran, orang-orang guru
bantuan langsung tewas kayak dulu daerah itu. Dulu nganti BLT kayaknya mati ya. Ribut-ribut Pak. Ribut lagi. Dan ketika bicara BLT, ini tidak tepat sasaran lagi. Ketika siapa yang menjalani? Oh kita harus bikin BLT segala macam dan kepala desa dari gini. Itu data dari itu. Lah perangkat di bawah itu keluarganya. Mayoritas keluarga yang mendapatkan keluarga para pembantu kekuasaan di tingkat bawah sekali. Nah, berdasarkan pengalaman, BLT itu malah justru menjadi sarang baru para korupsi. Koruptor, dikorupsi juga tuh banyak tuh di BLT. Banyak. Mau jauh-jauh bang. Obat COVID aja kemarin BLT obat COVID aja banyak obat ya. Mau jauh-jauh bang. Satu dirinya 10.000 per kantong. Penghematan nih dilakukan pemasukan rumah. Nah itu dia. Ingat kasus pilihannya betul? Iya. Bansos itu bansos loh. Nah, kalau di web Ya, ada nggak? saking hemat ya, bang Akon sendiri kan 10.000 per kantong. Iya. Kali berapa? Iya, bansos yang untuk orang miskin diadap itu. Diadap itu. Ini mau BLT lagi sama juga. Tapi administrasi lah 10.000 buat desa, 25.000 lah. Bahkan ada diambil KTP-nya di atas namakan, kemudian diklaim lagi, dirampok lagi. Jadi BLT itu bukan solusi Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi, BLT bukan solusi. BLT itu hanya menciptakan sarang bagi para koruptor. Ingat itu Pak. Jadi Pak, kalau aku sih menurut aku, kalau memang presiden benar-benar pro pada rakyat, ya, dia itu harus bisa menekan tingkat inflasi. Berarti dengan apa? Bila perlu harga dana diturunkan, terus upah dinaikkan itu menunjang daya beli. Ya. Nah, kalau memang apa yang dipotong itu gaji di Pertamina, komisarisnya gajinya berapa, direkturnya berapa? Yang dipotong itu anggaran-anggaran pemborosan, juga ke daerah-daerah segala macam, biaya perjalanan dinas dan lain-lain. Ini yang dipotong-potong yang tidak kena. Kan belum ada sejarahnya BBM itu, belum ada sejarah di BBM. Makanya dia harus menciptakan sejarah, Bang. Naik malam-malam Bang. Itu makanya kegilaan namanya. Biasanya itu tengah malam. Soalnya akal-akalannya sudah ada nih. Sekarang ya akal-akalannya nih ya. Masyarakat dipaksa mengkonsumsi pertama dengan membatasi jumlah kuota lain. Benar. Ya kan, kalaupun dapat ketemu pom bensin di jatah 100.000 tuh satu kali isi yang pertama. Benar. Ini yang terjadi adalah hanya akal-akalan. Oh, yang naik itu dulu pertama. Ya, yang naik memang pertama. Tapi lihat dong pertalite, pom bensin. Ya. Ini kan ada akal-akalan dilakukan. Betul. Dan ini juga yang mirisnya kita di Indonesia. Kemarin Pak Jokowi dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2022 dalam rangka menjemput hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Itu dengan gagahnya dia menyatakan di depan para anggota DPR bahwa dalam kuartal pertama tahun ini kita sudah surplus 300 triliun lebih. Nah, ya kan? Walaupun dia nyatakan bahwa subsidi bawah BBM ini 500 triliun ini Pidatonya ada begitu 300 triliun. Iya di pidato kenegaraan ada dia ngomong itu 300 berapa triliun, 330 triliun, 300 triliun udah bilang. Nah artinya kalau ada surplus, tentunya pos-pos yang lain sudah aman dong. Ya kan semua pos-pos pengeluaran sudah aman. Ada 330, harusnya 330 ini digunakan untuk memperbaiki pelayanan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh Indonesia. 300 triliun lebih ini bisa dipakai dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 bangsa Indonesia. Dipastikan selama 1 minggu tidak ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Itu kan bagus. Tidak ada lagi rakyat Indonesia yang masuk rumah sakit tidak bisa bayar biaya rumah sakit. Ya kan? Dengan alasan apapun, semua ditanggung oleh negara. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ya kan? Tidak ada lagi orang-orang di kampung-kampung sana lewati sungai pakai tali temali, ya kan? Bahkan yang parah lagi di Maros tuh, pergi kuliah atau sekolah naik sampan berpuluh-puluh kilometer, jalan tuh berkilo-kilometer, ya kan? Seharusnya pemerintah dengan dana 300 triliun ini mampu menciptakan semua infrastruktur yang mampu menjamin kesejahteraan Indonesia, menjamin murahnya pendidikan Indonesia, murahnya biaya kesehatan,
murahnya apa, murahnya kebutuhan bahan pokok dan sebagainya. Nah ini malah solusinya malah setelah itu Luhut ngomong, tiba-tiba Om Luhut ngomong bahwa hati-hati Pak Jokowi mau naikin harga BBM. Pak Jokowi ngomongnya terus, tiba-tiba Luhut ngomongnya akan ada rencana siap-siap rakyat Indonesia akan ada rencana gimana? Itu kan berarti 330 itu masuk ke 11.000 T. Ya karena itu dia Bang, itu kan. Iya benar dong kata Bang Niko dari awal tadi, kebalikannya. Nah itu dia kan tiba-tiba Luhut yang pasang badan lagi, ya kan? Padahal apa lagi ini? Biasanya kalau Luhut ngomong begitu biasanya terjadi tuh, terjadi biasanya nih terjadi tuh ada kenaikan. Cuma Luhut yang ngomong naik, begitu harga naik masyarakat semua protes. Jokowi yang naik lagi, udah tidak jadi dinaikkan karena pertimbangan ini kan sudah lah, berhentilah pencitraan. Ya ini sudah tahu kok, benar? Ya kan? Jadi gini, 3 pemimpin terbaik. Ya. Saya ini apa nih? Tolong, misalnya contoh, misalnya aku presiden, analoginya seperti ini, aku presiden. Ketika aku benar-benar berpihak pada rakyat, aku pro pada seluruh rakyat, maka hal yang pertama aku lakukan adalah melakukan kesehatan dan pendidikan itu gratis untuk seluruh rakyat. Itu yang harus dilakukan. Dari mana aku mengcover itu? Ya, sangat mudah bagiku ketika aku melakukan menasionalisasi seluruh sektor pertambangan, menasionalisasi seluruh sektor perkebunan. Karena apa? Karena bumi dan bangunan dikuasai oleh negara. Kan? Nah kenapa kan berdasarkan itu? Kuasai ini semua. Dan sebesar-besarnya aku pergunakan untuk keuntungannya bagi kemakmuran rakyat. Dan berani berantas mafia-mafianya. Kalau ini sudah diterapkan Bang Daeng, selesai ini. Iya, karena secara demografi dan geografis itu mustahil Indonesia ini miskin, mustahil. Di mana kekayaan tambang kita, ya kan? Di mana kekayaan perkebunan pertanian kita, di mana kekayaan kelautan kita, yang begitu baru cuma dalam hal ini salah kelola dalam tata kelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga sedikit-sedikit rakyatlah yang harus menerima semua beban-beban yang dibuat akibat kesalahan pengelolaan oleh para pemerintah kita hari ini. Jadi rakyat selalu ditumbalkan. Itulah prinsipnya. Karena apa? Ketika penguasa pemerintahan hanya pro pada oligarki, maka jangan pernah harapkan rakyat, seluruh rakyat akan mendapatkan kemakmuran. Padahal cita-cita kemerdekaan itu dia mencerdaskan diri manusia yang berdaulat, adil dan makmur. Pertanyaannya, di mana kedaulatan negara? Ketika laut kita, bumi kita itu dipergunakan besar-besarnya untuk kepentingan akhir dan kemakmuran akhir. Di mana letak keadilannya? Ketika satu orang bisa menguasai berjuta-juta hektar tanah, tapi berjuta-juta rakyat di negara ini tidak memiliki sejengkal pun atas tanah, Bahkan baru punya sedikit digusur lagi. bahkan yang dibeli, Dan aparat yang disuruh turun datang untuk mengusir. sialnya lagi yang dibeli dengan cicilan, KPR dan lain-lain bisa digusur paksa. Itu yang terjadi di Sumatera Utara yang Pak Lukas kasusnya. Itu yang dialami Dr. John Robert Simanjuntak. Itu terjadi dan akhirnya dipukuli sampai di kelompok. Ya. Betapa rakyat susahnya rakyat. Iya, padahal itu dia membeli dengan etiket baik, membeli dengan di hadapan notaris melalui cicilan KPR. Di mana perlindungan negara? Itu bicara keadilan. Nah, ketika bicara kemakmuran, kalau bicara kemakmuran, di mana letak kemakmuran itu? Kalau masih banyak antrian orang-orang yang mengharapkan dana bantuan sosial, Masih makin banyak nih orang-orang yang tunawisma. itu benar. Masih banyak tuh yang hidup dari belas kasihan orang mes. Iya. Itu lampu merah semua. Lampu merah. Itu salah satu cerita kamu. Padahal pasal 34 ayat 1 jelas menyatakan Undang-Undang 45
fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaannya di mana negara? Karena negara itu ada. Ya. Tapi ketika mengutang segala macam atas nama negara, tapi berikan bantuan atas nama pribadi, bantuan presiden Republik Indonesia, bantuan presiden loh. Itu juga bantuan minyak goreng tuh oleh siapa tuh Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Untuk kampanye anaknya, untuk kampanye anaknya di Lampung. Ya kan? Apa itu? Inilah kegilaan-kegilaan yang terjadi hari ini gitu loh. Maka sudahilah bapak-bapak pemimpin, tipu-tipu rakyatmu. Sudahilah omong kosongmu. Yang kami butuhkan adalah kerja nyata, praktek nyata, bagaimana rakyat benar-benar disejahterakan. Ya. Bukan cuma omong kosong dan retorika. Jangan cuma hanya pandai onani dengan retorika. Kami tidak butuh. Yang kami butuhkan adalah pertama adanya kepastian. Yang kedua adalah adanya kepastian untuk kami bisa berkarya. Yang ketiga adalah adanya kepastian untuk kami bisa hidup layak. Ya. Dan banyak aspek yang harus didorong. Kalau sudah tidak mampu menciptakan itu, dia mundur saja. Ya. Karena masih banyak orang-orang pintar, orang-orang yang mumpuni bisa mengapaikan itu, mewujudkan itu. Kalau nggak ada lagi nih, Niko Silalahi siap menggantikan Anda. Dan kutunjukkan bagaimana benar-benar mensejahterakan rakyat. Jadi sudahlah jadi politik, sudahlah tipu-tipu rakyat. Benar-benarlah bekerja. Dan kepadamu rakyat Indonesia, katakanlah, ya, tolak kenaikan BBM, tolak kemiskinan massal, dan mulailah kalian berani bersuara. Ketika kita bersuara lantang, dan suara itu diakumulasikan dalam sebuah gerakan-gerakan lawan. Takut juga ya penguasa ini. Contoh, kasih ingat awal-awal kasus Sambo. Masih ingat awal-awal ketika Kapolres mengatakan bocah bla 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 bla. Tapi dengan kebulatan tekad netizen Indonesia membantah itu. Hasilnya apa? Hasilnya kebalikan dari kata seorang Kapolres tersebut. Itu menunjukkan ketika kita berani bersuara lantang. Yang tinggal kita tunjukkan adalah waktu yang sama, di momen yang sama, di hari yang sama, kita lakukan mogok massal untuk menunjukkan people power. Agar apa? Agar pemerintah ini benar-benar peduli pada rakyat. Jika pemerintah ini tidak lagi peduli pada rakyat, maka rakyat mengganti pemerintahannya. Yang lebih peduli, itu yang harus kita lakukan sekarang. Jadi sudahilah mimpi-mimpi dan jangan pernah terbuai dengan ocehan dan bajar-bajar jahanam yang dipelihara oleh negara. Karena mereka adalah sumber perpecahan bangsa ini. Yes. Itu yang harus kita lawan. Jangan mau lagi dicibur-ciburi. Ini yang harus kita dorong. Jadi teman-teman sekalian, mulailah kita bersuara dengan lantang. Walaupun kelak itu suara terakhir, kita harus tunjukkan perlawanan rakyat Indonesia. Yes, oke, mantap. Bang, dulu Bang, satu lagi Bang. Ngomong-ngomong kalau soal kenaikan BBM ini gimana itu? DPR kok nggak ada suaranya ya? Nah itu dia. Ketika pemerintah ini sudah mulai menunjukkan kenaikan harga harus legislatif kita DPR tidak diam saja. Justru dia harus memberikan juga pertimbangan secara ekonomi bahwa ini keputusan yang sangat tidak populer, sangat dibenci oleh rakyat, dapat menurunkan daya beli, juga dapat menaikkan inflasi. Jadi tolong Presiden Jokowi dengan pidatonya yang 300 triliun lebih yang surplus itu, ya nggak penting lah
untuk dinaikkan harga BBM. Kalau perlu harga BBM seperti bumi yang diturunkan. Karena itu juga harga minyak dunia lagi turun kok. Ini giliran minyak dunia naik. Wah ini gimana nih solusi kenaikan BBM nih? Nih giliran minyak dunia turun, minyak baik. Ya inilah makanya DPR ini juga ini disfungsional. Dulu juga dibuka bahwa DPR itu fungsinya adalah mengawasi dari pemerintahan, tapi tidak berfungsi DPR kita. Makanya juga perlu dipertanyakan ini orang-orang yang dulu di DPR. Ini yang terjadi ada oligarki politik yang sudah berkompromi dengan oligarki kekuasaan hari ini, sehingga yang dikembangkan adalah kepentingan rakyat Indonesia. Maka dari itu kepada seluruh rakyat Indonesia, saatnya kalian bangkitlah dari tidur panjangmu. Saatnya rakyat Indonesia ini berhentilah kalian bermimpi ingin merebut kemerdekaan hanya dengan retorika belaka. Itu tidak mungkin. Kemerdekaan itu harus direbut karena ilmu yang kita dalam memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu melalui sebuah peperangan. Republik Indonesia merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Jadi saat ini kata Bung Karno juga, mungkin saya dulu berhadapan dengan bangsa lain, tetapi kalian yang akan meneruskan perjuangan akan jauh lebih sulit karena ada berhadapan dengan bangsa sendiri. Nah inilah penyiaran kita dari bangsa sendiri terlalu banyak yang pro terhadap oligarki, yang segelintir orang yang kelompok 1% itu, yang sehingga menguasai hati hidup orang banyak, sementara orang banyaknya juga tertidur pulas. Iciwai aja dok di lima, ya kan dia baik di rumah mendiamkan, membiarkan kezaliman itu ada. Jadi apalah berhentilah yang dibilang tadi onani retorika, onani spiritual, ya kan sabar itu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia, bukan sabar dalam hal menikmati penderitaan yang diciptakan oleh oligarki. Itu sama dengan melestarikan kebodohan. Itu juga onani spiritual. Harusnya dari saat ini semua ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama kita naik ke atas mimbar-mimbar, lihat itu penderitaan rakyat. Kalian tausiah revolusi, bangkitkan semangat rakyat, bangkitkan jihad kepada masyarakat untuk benar-benar bangkit melawan. Tidak bisa dibiarkan itu rejim yang terlalu semena-mena terhadap kepentingan rakyat Indonesia. Ya kan? Menaikkan harga BBM akan memicu gelombang perlawanan rakyat, karena ini ada keputusan yang sangat tidak populer dan salah dimiliki, karena itu tadi berdampak sistemik. Sekali lagi berdampak sistemik terhadap perekonomian bangsa dan sangat berbahaya. Jumlah rakyat akan semakin bertambah. Karena itu tadi, karena semua kebutuhan barang dan jasa itu naik. Nah ini yang harus segera kita gugat kepada pemerintah dalam hal ini, ya gugatannya parlemen jalan, tidak ada cara lain lagi. Karena institusi legislatif aja diem, eksekutif sudah enaknya, ya kan alasan saja dipelajari secara seksama ujung-ujungnya tetapi naikin dengan berbagai macam retorika tadi alasannya. Kemudian solusinya BLT lagi, ya kan? Nah, kemudian yudikatifnya juga membiarkan, ya kan, bahkan melindungi para oligarki ini. Rakyat yang menuntut haknya ditindas, ya kan, dihakimi, sementara maling-maling besar, maling-maling uang rakyat dilindungi. Itu fakta yang terjadi, sehingga tidak sedikit masyarakat yang hari ini tidak percaya terhadap institusi keamanan kita, baik itu kepolisian maupun jaksa. Ini terbukti juga banyak beramai-ramai. Faktanya yang terjadi adalah maling-maling kecil dihukum maksimal, maling-maling kakak dipotong masa hukuman. Ya kan? Itu fakta yang terjadi. Fakta yang disampaikan banyak yang bohong. Jadi kebohongan lah yang dikonsumsi oleh rakyat. Begitu tahu bohong, nggak mau pula secara jujur jenderal mengakui bahwa ini sebuah kebohongan. Masih saja menutupi dengan berbagai macam dalil dan dalil, sehingga rakyat ini makin pesimis terhadap kondisi bangsa ini. Maka dari itu, seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, mari kita peduli terhadap bangsa kita. Kita harus setia terhadap konstitusi kita, di mana konstitusi itu pemerintah wajib mencegah kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, menjaga tumpahan rakyat Indonesia, bukan malah membodohi rakyat Indonesia, memiskinkan rakyat Indonesia, juga membunuh rakyat Indonesia, ya kan? Melalui sebuah dengan alasan berlindung di balik regulasi-regulasi yang diciptakan oleh oligarki yang sudah berkonspirasi antara yudikatif
yudikatif, eksekutif, legislatif berkonspirasi untuk membuat sebuah regulasi yang memang hanya untuk kepentingan oligarki yang mementingkan kelompok, golongannya atau orang-orangnya dia. Itu saja yang penting, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Ingat, kemerdekaan rakyat Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bukan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh satu kelompok orang. Bukan hadiah. Justru yang sekarang yang menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia adalah orang-orang yang mungkin dulu nenek moyangnya adalah pengkhianat daripada rakyat Indonesia. Ya kan, yang benar-benar berjuang malah menikmati. Sudahlah, kita tinggallah budaya-budaya politik nasib sejati, ya kan, budaya-budaya menerima aja, ya kan, wes percaya, ya kan, wes sudah terima aja, sabar aja. Ingat, ya kan, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang membuat, ya kan. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa aku akan menurunkan rahmatku kepada sebuah negeri. Jadi jika penduduknya itu beriman dan bertakwa. Namun apabila kamu mendustakan ayat Allah, maka kamu akan aku berikan asap yang pedih. Itu di surah Al-An'am ayat 96. Dan ini yang sudah dirasakan oleh bangsa Indonesia karena kita itu tadi banyak pemimpin-pemimpin kita pendusta, banyak oknum ulama yang mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak pejabat-pejabat kita yang tidak menjalankan apalagi sumpah jabatannya, justru mengkhianati sebuah pejabatannya, sehingga yang menjadi korban adalah seluruh Indonesia, baik yang beriman, baik yang bertakwa maupun yang tidak beriman dan bertakwa, semuanya kena. Karena itu asal Allah ini tidak menyeluruh. Gitu. Jadi dalam hal ini pada seluruh Indonesia, ayo bangkitlah, sadarlah sesadar-sadarnya, bangkitlah melawan, karena kedaulatan negeri ada di tangan kalian, di tangan rakyat. Itu pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Maka dari itu sebelum kita ini saya mengingatkan para seluruh Indonesia yang tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan, ya kan. Nah, perjuangan itu adalah pelaksanaan karena sekaligus doa kita, wujud doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi antara doa dan ikhtiar harus dijalankan secara seimbang agar kemerdekaan rakyat Indonesia ini benar-benar mampu merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia 100%. Demikian dari kita, sampai jumpa lagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.